Halo Kak, balik lagi nih. Kali ini kita akan membahas film survival seru Amerika yang berjudul Vertical Limit. Film ini telah rilis sejak tahun 2000 lalu. Bercerita tentang sekelompok orang yang terjebak di badai salju. Mereka pun berusaha bertahan hidup melawan cuaca yang ekstrim dengan persediaan yang seadanya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita bahas alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai diperlihatkan Royce membawa kedua anaknya memanjat tebing di Monument Valley. Peter dan adiknya Annie menikmati kegiatan tersebut. Awalnya semua berjalan lancar. Royce terlihat berhati-hati dan memastikan tali pengaman anaknya. Namun tak lama berselang mereka mengalami kecelakaan. Keadaan semakin kacau ketika dua orang lainnya terus bergerak hingga ikatannya lepas. Tali Annie menjadi satu-satunya harapan Royce. Dia menenangkan Annie dan Peter. Royce menyuruh Annie mencoba mengaitkan penambatnya. Namun karena jarak dan kesulitan bergerak, Annie gagal mencapainya. Sadar kalau tali Annie tidak akan sanggup menahan berat mereka bertiga, Royce pun meminta Peter untuk memotong talinya. Meski Peter menolak, dia terus memaksanya untuk menyelamatkan nyawa adiknya. 3 tahun kemudian di Lower Himalaya, Pakistan, Peter terlihat sedang sibuk memotret. Di jalan pulang, rekannya tersandung yang membuat kakinya terluka. Mereka pun terpaksa harus pulang menggunakan helikopter. Pilot yang juga merupakan temannya memberitahu Peter bahwa Annie sudah seminggu di base camp. Temannya berniat memberitahunya beberapa hari yang lalu. Namun karena cuaca buruk yang melanda, dia pun tidak bisa melakukannya. Saat mendarat, mereka segera menurunkan temannya dan merawatnya. Kolonel setempat masuk dan marah-marah, namun bukan pada Peter, melainkan dikarenakan dia hanya menerima 25% perbekalan medis, yang juga telah telat 3 hari. Karena hal itu, dia kehilangan 800 orang dalam 6 tahun, bukan karena berperang dengan musuh, melainkan kurangnya persediaan obat. Peter nampak heran mengingat dia melihat banyak persediaan di helikopter. Kolonel menjelaskan bahwa persediaan itu bukan untuk mereka, melainkan untuk Elliot, pengusaha asal Amerika yang membayar 3 juta dolar untuk izin mendaki. Saat sampai di base camp, Peter bertemu dengan Annie. Annie nampak terkejut melihatnya. Peter menjelaskan bahwa dia kebetulan berada di daerah tersebut. Dia memberi selamat pada Annie atas semua prestasinya. Peter yakin kalau ayah mereka akan bangga padanya. Mendengar hal itu membuat Annie nampak murung. Peter memecahkan suasana dengan bertanya kapan dia akan berangkat. Annie mengatakan bahwa dia akan berangkat besok pagi. Mereka harus berada di puncak sebelum jam 2 hari Rabu. Tak lama berselang, Elliot tiba di sana. Di sini nampak sekelompok kerumunan menyambutnya, termasuk Annie dan Tom McLaren. Sebelum memulai perjalanan, Elliot mengadakan pesta besar. Saat memberikan sambutan, seorang pria tua datang dan memberitahunya kalau cuaca buruk akan melanda dan orang-orang akan kehilangan nyawa di atas sana. Namun Elliot menanggapi ucapannya dengan bercanda. Dia terlihat begitu yakin dengan Brian Mackey. Makes decisions on the mountain that mean other people live or die. Okay, let's party! Montgomery Wee kembali ke tendanya, membersihkan diri lalu mendaki. Sementara Peter masuk ke tenda adiknya. Dia memberitahu Annie kalau pria tadi merupakan kenalan ayah mereka. Keduanya pernah mendaki bersama. Mendengar Peter membahas sang ayah, Annie pun mengungkapkan semua yang dia rasakan. Annie tahu ayahnya berkorban untuk hidupnya dan Peter. Itulah sebabnya dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan hidup yang telah sang ayah berikan untuknya. Keesokan paginya, Annie, Elliot, Tom, dan yang lain nampak bersiap mendaki gunung tertinggi kedua di dunia itu. Katu terkenal sebagai gunung yang paling sulit didaki. Peter melihat adanya badai di puncak. Meski begitu, dia berpikir itu hanya badai ringan yang tidak akan menyulitkan Annie. Dia pun juga bersiap untuk pergi dari sana. Annie dan yang lainnya terlihat mulai mendaki. Mereka juga menyadari adanya badai yang menanti mereka di atas sana. Setelah berkomunikasi dengan orang yang ada di base camp, Tom terlihat mulai khawatir.
Dia menyarankan untuk segera turun. Namun Elliot menenangkannya. Dia meminta mereka kembali berjalan. Let's go. Saat Peter akan pergi, dia menyadari kalau badai di puncak semakin besar. Dia ke base camp dan meminta mereka untuk menyuruh Annie dan yang lain segera turun. Peter yang kesal merebut teleponnya dan mengabari Tom. Tom yang tidak mengenal Peter memintanya menyerahkan telepon tersebut pada Frank. Skip yang ada di sana menjelaskan situasinya dan memintanya untuk bergegas. Melihat cuaca yang tidak memungkinkan, Tom memutuskan untuk turun. Namun Elliot kembali menghalanginya. Di tengah perdebatan mereka, badai yang semakin besar menjadi bencana yang membuat Annie terjatuh, yang disusul oleh Elliot dan Tom. Peter dan Elliot berusaha saling menghubungi namun gagal. Beruntung Peter mengingat kode Morse yang diajarkan ayahnya waktu kecil. Dia menggunakan kode itu untuk berkomunikasi dengan Annie. Berkat kode itu, Peter mengetahui keadaan Annie. Di sini, Peter mendapat kabar kalau Annie, Tom, dan Elliot selamat. Meski senang, dia meminta maaf pada Karen tentang Ali sepupunya yang juga ikut dalam pendakian tersebut. Peter mulai merencanakan penyelamatan. Karena keseriusan runtuhnya gua, tim penyelamat menyadari bahwa mereka mungkin memerlukan bahan peledak untuk meledakkan lubang dalam misi penyelamatan. Dia memimpin rapat dan membahas pencarian. Namun tak seorang pun yang tertarik untuk ikut dengannya. Skip menjelaskan situasinya pada Peter. Dia melarang Peter memaksa orang untuk ikut dengannya ke atas sana. Skip juga memberitahunya tentang keadaan Annie. Meski mendengar penjelasan itu, Peter tetap tidak ingin dia melihat adiknya kehilangan nyawa begitu saja. Berkat bantuan seorang tentara Pakistan, Peter mendapatkan bahan peledak nitrogliserin lama dalam tabung bocor. Nitroglycerin, Mr. Garrett. Malamnya, Peter menemui semua orang di pangkalan dan mengajaknya naik ke atas. Namun, hanya sedikit pendaki yang bersedia mempertimbangkan perjalanan itu. Bahkan, seorang pendaki terbaik pun menolak untuk ikut. Berbeda dengan Ed, Karim mengajukan diri untuk naik bersama Peter. Melihat semua orang menolak, dua bersaudara Cyril dan Malcolm memutuskan untuk ikut. Karena masih kurang satu orang, tim Elliot memutuskan akan menulis cek bagi siapa saja yang akan pergi. Does that include the tip? Di tenda, Skip memeriksa perkiraan lokasi Annie dan menghitung waktu yang mereka miliki untuk ke atas sana. Dari perkiraan Skip, Peter menyadari kalau mereka akan terlambat 5 jam dari waktu yang seharusnya. Di sisi lain, Elliot juga memeriksa barang yang mereka miliki. Dia sadar kalau waktu bisa menghabisi mereka di dalam sana. Elliot pun membuat jadwal kapan mereka bisa minum dan menggunakan jarum suntik Dex. Berharap mereka bisa bertahan selama mungkin. Sebelum misi penyelamatan berlangsung, Skip dan Peter memutuskan pergi mengunjungi Montgomery Wicks yang dikabarkan sebagai pendaki terbaik di dunia dan pakar katu terkemuka. Namun dia menolak begitu Peter tiba di sana. Jawabannya berbeda saat Skip memberitahunya kalau Elliot juga ada di atas sana. Montgomery Wicks membentuk tim berpasangan agar mereka bisa berpencar melakukan pencarian. Rasul mengerahkan kemampuannya dan membawa mereka ke tempat tertinggi yang dia bisa. Dia meminta mereka segera keluar. Namun karena cuaca yang ekstrim membuat helikopternya tidak stabil. Satu persatu dari mereka mulai meloncat keluar. Namun saat giliran Peter, helikopter mulai kehilangan kendali. Scene berikutnya diperlihatkan Annie yang sedang merawat Tom. Melihat kondisi Tom yang mulai kesulitan, dia pun memeriksa luka di tubuhnya. Melihat luka Tom, Annie segera meraih tas yang ada di sana untuk mengambil Dex. Namun Elliot melarangnya. Annie memohon padanya untuk menggunakan Dex demi menyelamatkan Tom. Tetapi Elliot terus menolak. Dia bahkan menjelaskan hal itu pada Tom. Sementara 3 pasangan pencari mulai menelusuri gunung bersalju untuk menemukan jejak Annie. Skip terus memantau dan memberi kabar pada Wick. Melihat Wick sangat tertarik dengan keadaan Elliot, dia pun merasa kalau bantuan Wick memiliki maksud lain. Peter yang khawatir meminta Wick untuk berhenti jika memiliki niat lain. Dia takut hal itu akan berdampak buruk untuk adiknya. Wick yang kesal memberikan peralatan pada Peter dan memberitahunya kalau Annie hanya akan bertahan selama 14 jam ke depan.
Whoa! I've got you. Di tempat lain, Cyril berhenti untuk minum sambil menunggu Monique yang masih tertinggal di belakang. Tapi sialnya Cyril mendapat masalah ketika tasnya terjatuh dan dia ikut meluncur ketika kehilangan keseimbangan saat ingin meraihnya. Cyril berhasil berpegangan pada sisi tebing. Monique mendekat secara perlahan untuk membantunya. Setelah dia mengamankan tali pengamannya, puncak itu retak yang membuat Monique juga jatuh dan berpegangan di ujung tebing. Cyril mampu memanjat kembali. Namun saat dia dengan percaya diri tersenyum sambil menurunkan tali pengaman untuk Monique, mereka berdua mendengar suara gemuruh. Ledakan dan bunyi berderak itu sebenarnya telah memulai longsoran salju dan langsung ke arahnya. Karena khawatir pada Cyril dan Monique, Peter memutuskan untuk mencari mereka. Namun Wick menghalanginya. Dia memberitahu Peter kalau adiknya mengalami edema paru-paru. Mereka tidak memiliki banyak waktu untuk beralih pada Monique yang masih berpegangan di tepi. Dia berhasil bertahan hidup dan kembali ke puncak. Setelah berjalan beberapa saat, dia kemudian bertemu dengan Peter dan Wick. Peter membantunya meluruskan tulang pada jari-jarinya. Kembali di stasiun, nitro yang digunakan untuk membersihkan formasi bantuan dan lain-lain bersentuhan dengan matahari dan bereaksi lalu meledak. Hal itu benar-benar membuat kru tercengang. Pangkalan memberitahu kelompok-kelompok tersebut untuk membawa kotak nitro mereka ke tempat teduh untuk menghindari ledakan. Mendengar pemberitahuan itu, Wick berlari sekuat tenaga ke arah Peter. Monique bekerja sama dengan Peter dan Wick. Mereka berhasil menghindari bencana. Monique menghubungi Malcolm namun tidak mendapat balasan. Peter meminta Wick untuk pergi ke bahu jalan. Sementara dia akan mencoba ke punggung bukit untuk memberitahu berita tersebut ke Karin dan Malcolm. Ledakan itu membuat Monique menemukan tubuh seorang wanita yang membeku di es. Saat dia mendekatinya, Wick datang dan memberitahu Monique untuk tidak menyentuhnya. Itu merupakan istrinya yang telah lama dia cari. Setelah Wick mengambil sebuah cincin dan sebuah kotak kosong yang berisi Dex dari tubuh istrinya, dia memberitahu Peter bahwa Elliot bertanggung jawab atas kematian istrinya. Kisah Elliot 4 tahun yang lalu dari pendakian pertamanya yang membawa bencana di Katu. Pada wawancara, Elliot mengatakan bahwa Dex tersapu badai, tetapi istri Wick selalu menyimpannya. Yang berarti kotak kosong itu membuktikan Elliot menggunakannya untuk dirinya sendiri. Sementara Annie menghubungi Peter melalui radio dan mengatakan kepadanya bahwa dia dan Tom tidak akan bertahan hidup lebih lama. Dia meminta Peter menyelamatkan dirinya sendiri dan kembali. Annie menjelaskan kalau dia hanya akan bertahan hidup selama 1-2 jam. Dia menyuruh Peter untuk tidak melanjutkan pencarian dan bergegas turun. Monique mendengar percakapan mereka melalui radio lain. Saat Annie dan Tom tertidur, Peter menyuntik Dex untuk dirinya. Setelah itu dia mendekati Tom dan menghabisinya. Yes. Paginya, Wick bangun dan melihat Peter dan Monique sudah pergi dari sana. Di tengah cuaca yang semakin ekstrim, Peter dan Monique terus mendaki. Sementara Annie yang baru bangun menemukan Tom telah meninggal. Melihat jarum di sampingnya, dia menyadari itu ulah Elliot. Annie pun menyerangnya dari belakang. Namun Annie tidak lagi memiliki cukup tenaga untuk menghajarnya. Pada akhirnya keduanya bekerja sama untuk membuat tanda keberadaan mereka. Meski kesulitan berdiri, Peter dan Monique terus mendaki. Dan tak lama berselang mereka menemukan tempat di mana Annie dan Elliot terkurung. Mereka menggunakan nitrogliserin untuk membuat lubang, memungkinkan akses ke para penyintas. Saat Peter mencoba menyelamatkan Annie dan Elliot, tali pengamannya mulai mengendur. Beruntung Wick datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Wick turun ke dalam gua dan kembali mengikat Annie. Sementara Elliot bergegas mengambil senjata. Dia berpikir Wick akan menyerangnya. Meski sangat marah, Wick tetap memasang tali kekang pada Elliot. Peter dan Monique kembali berusaha menarik Annie, Wick, dan Elliot yang terikat di bawahnya. Namun saat mereka menarik Annie, gumpalan salju terlepas.
Annie, Peter, Wick, dan Elliot semuanya tergantung. Hanya dengan Monique yang menopang seluruh berat badan mereka. Wick menyadari bahwa Monique tidak akan sanggup menarik mereka semua ke atas. Di base camp, Annie yang berangsur pulih akhirnya berdamai dengan Peter. Film diakhiri dengan diperlihatkan Peter yang memberikan penghormatan di sebuah peringatan bagi mereka yang tewas di Katu. Termasuk Wick, istrinya, Karem, Ali, Cyril dan Malcolm bersaudara, serta pemandu Tom McLaren. Yap, itu tadi alur cerita dari film Vertical Limit. Buat kalian yang suka film menegangkan dengan tema bencana alam, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Oke deh Kak, mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Sampai ketemu di next video. Bye-bye!